Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua abang dan kakak? Harap semua baik-baik saja ya abang dan kakak, dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk hari ini kita masuk belajar tematik ya abang dan kakak. Kita masuk tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya Bang dan Kakak. Nah, jadi pada waktu liburan Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Nah, Siti mengunjungi neneknya Bang dan Kakak. Rumah nenek Siti itu dekat dengan pantai. Jadi Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Nah, Siti membeli ikan bersama ibu di TPI, banyak nelayan pulang melaut. Jadi ikannya masih segar ya Bang dan Kakak. Nah, di sini ada cerita fiksi Abang dan Kakak, judulnya Nelayan dan Ikan Mas. Abang dan Kakak bisa lihat di buku halaman 141 ya Abang dan Kakak. Jadi di situ ada pertanyaan Abang dan Kakak. Nah, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi Abang dan Kakak? Nah, karena ceritanya itu tidak nyata atau imajinasi pengarang. Kemudian siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi Abang dan Kakak? Nah, yang ada tokoh-tokohnya di situ yaitu kakek, nenek, ikan mas ajaib dan juga sang ratu. Nah, kemudian bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nah, sifat-sifatnya kakek seorang yang suka menolong, kemudian pekerja keras. Nah, nenek seorang yang sangat serakah. Nah, hikmah apa sih yang bisa Abang dan Kakak ambil dari cerita nelayan dan ikan mas? Nah, jadi berbuat baiklah tanpa pamrih, jangan serakah dan memaksakan kehendak kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah? Oke, sifat apa? Sifat sombong dan juga serakah. Nah, jadi Abang dan Kakak, peran dalam cerita itu sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan nyata manusia mempunyai karakter berbeda. Nah, ada yang karakternya baik dan juga ada yang karakternya tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan, ya kan Abang dan Kakak? Ada yang lembut, ada juga yang kasar. Nah, jadi semua itu merupakan keragaman karakteristik individu ya Bang dan Kakak. Nah, banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat di Indonesia, yaitu yang pertama, kita dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Nah, kemudian kita bisa belajar bersosialisasi. Bersosialisasi dengan apa, Miss? Dengan karakter-karakter atau sifat teman-teman kamu yang berbeda-beda. Kemudian kita belajar toleransi. Belajar saling menghargai, saling memaafkan, ya kan? Antar teman yang berbeda karakteristik atau sifatnya dengan kamu. Nah, kemudian kita bisa saling melengkapi sesama individu, Abang dan Kakak. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa hidup rukun dalam masyarakat. Jadi banyak manfaat ya dari keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, pekerjaan itu merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi Abang dan Kakak. Seperti ini ya, petani. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ini latihan kita pada pagi hari ini ya Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak itu mengelompokkan jenis pekerjaan.
Nah, misal juga pekerjaan yang ditekuni masyarakat, misalkan petani. Nah, jadi jenis pekerjaannya apa? Apakah menghasilkan barang ataukah menghasilkan jasa? Nah, kalau petani biasa tugasnya apa? Membajak sawah kan? Nah, jadi sawah nanti menghasilkan padi, kemudian menghasilkan beras ya kan yang siap untuk dimasak. Nah, jadi beras itu merupakan apa? Barang atau jasa? Nah, iya barang. Oke, nah seperti itu ya dibuat abang dan kakak. Abang dan kakak cari pekerjaan yang ditekuni masyarakat lainnya. Ada 4 lagi. Oke. Mungkin ini aja yang dapat Miss sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.